Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Palembang, Prodi Pendidikan Kimia 2018 Universitas Sriwijaya. Yang beranggotakan saya sendiri Kurniawati Aulia Obiardi, Saya Asti Lestari, dan saya Dia Itamara yang akan melakukan percobaan ekstraksi daun Sambiloto. Tanaman Sambiloto atau Andrographis paniculatus, famili Acanthataceae, sangat banyak digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia Sambiloto yaitu andrographolit, neoandrographolit, paniculin, mineral yaitu kalium, kalsium, natrium, flavonoid, asam kersik, dan damar. Zat aktif yang berkhasiat sebagai obat ialah andrographolit yang rasanya sangat pahit. Kadar andrographolit yaitu 2,5 sampai 4,6% dari bobot kering. Kadar kalium juga relatif cukup tinggi. Sambiloto mengandung diterpen, lakton, dan flavonoid. Flavonoid terutama ditemukan di akar tanaman, tetapi juga ditemukan pada bagian daun. Bagian batang dan daun mengandung alkana, keton, dan aldehid. Daun Sambiloto mengandung dua senyawa yang menimbulkan rasa pahit, yakni andrographolit dan senyawa yang disebut dengan kalmegin. Senyawa andrographolit termasuk dalam grup trihidroksilakton yang memiliki rumus molekul C20H30O. 4 senyawa lakton yang ditemukan dalam daun Sambiloto adalah 1. Deoksiandrographolit, 2. Andrographolit, 3. Neoandrographolit, 4. 14-deoksi-11, 12. Dehidroandrographolit. Senyawa-senyawa aktif tersebut yang berperan dalam mengobati beberapa penyakit. Metode ekstraksi yang digunakan pada ekstraksi daun Sambiloto salah satunya adalah maserasi. Maserasi adalah proses penyarian simplicia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang. Maserasi digunakan untuk penyarian simplicia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak, dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air etanol, atau pelarut lain. Alat dan bahan. Alat: corong plastik, wadah kaca, baskom, saringan neraca digital, kertas saring, blender, rotasi evaporator. Bahan: daun Sambiloto 500 gram, etanol 96%. Langkah pertama yaitu petik daun Sambiloto dan lepaskan dari tangkainya sebanyak 500 gram. Kemudian cuci bersih daun Sambiloto. Lalu setelah dicuci bersih, tiriskan airnya agar air tidak terlalu banyak tertimbang. Kemudian timbang daun Sambiloto basah dengan menggunakan timbangan digital. Berat Sambiloto basah yang didapatkan yaitu 668 gram. Lalu keringkan daun Sambiloto dengan cara diangin-anginkan selama beberapa hari. Berat hari pertama yaitu 269 gram, yang kedua 134 gram, yang ketiga 110 gram, dan berat hari keempat yaitu 106 gram. Setelah daun Sambiloto kering, haluskan dengan menggunakan blender. Haluskan daun Sambiloto
sampai daun sambiloto menjadi serbuk. Kemudian, saring atau ayak agar mendapatkan serbuk yang halus. Kemudian, masukkan serbuk sambiloto ke dalam wadah kaca. Langkah selanjutnya yaitu masukkan etanol 96% ke dalam wadah dan digunakan perbandingan 1:10 yaitu 1 liter. Kemudian, aduk secara searah agar larutan menjadi homogen. Tutup wadah dan tutup lagi dengan menggunakan plastik berwarna hitam serta jauhkan dari sinar matahari. Lalu, campuran tersebut didiamkan selama 24 jam. Filtrat yang didapatkan kemudian dilakukan evaporasi menggunakan alat evaporator. Suhu yang digunakan yaitu 65 derajat Celcius dan kecepatan pemutaran 40 rpm. Filtrat ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Ketika proses ini berlangsung, chamber akan memanaskan labu alas bulat. Pada waktu yang bersamaan, labu akan berputar, vakum akan menurunkan titik didih. Proses ini akan membuat etanol menjadi menguap karena panas. Prinsip kerja alat ini didasarkan pada titik didih pelarut dan adanya tekanan yang menyebabkan uap dari pelarut terkumpul di atas, serta adanya kondensor yang menurunkan suhu uap, sehingga bisa terjadi proses kondensasi yang menyebabkan uap ini mengembun. Dan akhirnya jatuh ke tabung penerima atau receiver flash. Labu penerima akan menampung solvent yang menguap pada suhu 65 derajat Celcius karena etanol memiliki titik didih 78,29 derajat Celcius. Setelah dilakukan evaporasi, ekstrak dimasukkan ke dalam oven hingga diperoleh ekstrak kental. Percobaan kali ini mengenai ekstraksi daun sambiloto. Kandungan kimia padi sambiloto yaitu androgafolit, neoandrogafolit, panikurin, mineral yaitu kalium, kalsium, natrium, flavonoid, asam kersik, dan damar. Sambiloto memiliki senyawa utama berupa androgafolit. Kandungan androgafolit dapat melawan penyakit karena memiliki daya antibakteri dan dapat mengaktifkan sel limfosit B untuk memproduksi antibodi. Androgafolit merupakan biterpent lakton yang larut dalam metanol, etanol, iridin, asam asetat, dan aseton, serta sedikit larut dalam air dan eter. Oleh karenanya, digunakan metode konvensional yang telah diterapkan dalam ekstraksi androgafolit adalah ekstraksi menggunakan alkohol. Proses maserasi dipilih karena prosesnya lebih mudah. Pada teknik maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, dikarenakan pelarut etanol merupakan pelarut universal yang dapat melarutkan hampir sebagian besar komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Penambahan etanol 96% ini juga dikarenakan etanol bersifat semipolar yang mampu mengekstraksi senyawa androgafolit yang cenderung bersifat nonpolar. Proses maserasi yang disertai pengadukan berkala bertujuan untuk menghindari memadatnya serbuk. Jika serbuk memadat, maka pelarut sulit menembus bahan dan sulit mengambil senyawa-senyawa aktifnya. Cairan penyari akan menembus dinding sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif tersebut akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang ada di luar sel. Maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan antara konsentrasi larutan di luar sel dan di dalam sel. Maserat yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga tidak ada pelarut yang tertinggal. Pada dasarnya, alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bath dan energi gerak diperlukan untuk memutar labu alat bulat yang berisi sampel. Alat rotary evaporat diatur pada suhu 65 derajat Celcius karena titik didih etanol yaitu 78,29 derajat Celcius. Ekstrak kental yang dihasilkan sebanyak 16 gram.
Kesimpulan yang pertama yaitu proses maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dikarenakan pelarut etanol merupakan pelarut universal yang dapat melarutkan hampir sebagian besar komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Yang kedua, proses maserasi yang disertai pengadukan berkala bertujuan untuk menghindari membadaknya serbuk. Jika serbuk memadat, maka pelarut sulit menembus bahan dan sulit mengambil senyawa aktifnya. Selain itu, pengadukan dapat menyempurnakan kontak antara pelarut dan sampel. Yang ketiga, ekstrak sampel yang didapatkan sebanyak 16 gram dengan rendemen sebesar 16%. Sekian video dan pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.